Selamat datang di podcast kami, Meramu Rasa. Kali ini kita kedatangan seorang mahasiswa dari Unpad, bahkan Putri Pajajaran tahun 2023, Kahla Hamisa. Nah, Kahla ini menarik banget. Aku juga sempat ngobrol-ngobrol. Dia seorang perempuan yang ingin juga memberdayakan perempuan di sekelilingnya. Jadi mungkin aku juga pengen belajar nih perjalanan Kahla sampai titik sekarang dan kenapa juga mungkin melakukan apa yang dia lakukan saat ini. Dan ya, mau dong Kahla, tolong diceritain tentang masa-masa kecil kamu gitu misalnya ya, sampai akhirnya mengantarkan ke dirimu yang di titik sekarang ini. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Merasa dan Rasa Media udah mengundang Kahla hari ini. Senang sekali mungkin dari jajaran narasumber-narasumber lain, salah satunya mahasiswa juga diundang ke sini. Dan Kahla sendiri kalau ngomongin soal masa kecil mungkin ya, dari aku asli orang Bandung dan dilahirkan mungkin langsung dikelilingi oleh cenderung banyaknya perempuan karena aku 3 bersaudara perempuan semua. Tinggal juga dulu nenek di rumah juga, jadi bisa dibilang di lingkungan aku banyak perempuan dan aku kebetulan anak tengah, anak kedua. Jadi kalau dari yang sudah aku refleksiin mungkin yang melihat aku yang waktu dulu, aku yang masih kecil sebagai seorang anak tengah di antara cewek-cewek semua, itu aku melihat rasa persaingan tuh lumayan ada jiwa dari diri aku tuh yang kayak lumayan kompetitif di sana. Karena ketika aku punya kakak paling besar, aku punya adik paling kecil, rasanya tuh kayak dikit-dikit apa-apa buat adik dulu gitu. Terus kayak kalau ada sesuatu juga kakak dulu aja gitu. Kayak dikit-dikit kapan akunya gitu. Nah mungkin dari sana sebetulnya yang bikin aku mulai merasa aku tuh ingin jadi pusat perhatian. Nah itu juga yang bikin kayak aku merasa aduh perhatiannya buat si bungsu terus, atau enggak kalau ada hal yang penting buat si sulung dulu gitu. Terus anak tengah ini kapan gitu. Nah dari sanalah muncul rasa kompetitif aku, rasa semakin ambisius aku untuk lebih terlihat dan juga ingin, alhamdulillahnya aku mencoba untuk melampiaskannya ke hal-hal yang positif. Jadi mungkin ini juga yang membentuk aku yang sekarang gitu, sampai aku mencoba banyak hal agar terlihat di atas panggung, mungkin bisa dibilang seperti itu, yang mengantarkan aku mungkin salah satunya jadi Putri Pajajaran, seperti itu sih. Mantap. Terus ya nggak tahu ya, ini pengalaman aku udah punya anak 3 juga gitu, dan aku juga 3 bersaudara juga gitu kan. Biasanya anak kedua nih paling beda sendiri, itu kejadian nggak sih? Oke, kalau dibilang kejadian mungkin bisa dibilang iya gitu, kayak paling ada aja gitu tingkahnya gitu, paling bikin aduh gitu. Kalau mama tuh udah kayak aduh udah deh bebas terserah mau ngapain gitu. Kadang mungkin itu juga salah satu yang karena aku pengen mengeksplor diri lebih luas kali ya, jadi cenderung kalau misalnya sama orang tua tuh inginnya tuh membangkang terus gitu, kayak aku nggak mau ngikutin aturan, aku pengennya beda. Terus aku pengennya terlihat dan menonjol, bahkan kayak rasanya kalau dimarahin tuh yes akhirnya aku dapet perhatian gitu. Bahkan kayak ada hal-hal kayak gitu waktu masih kecil ya. Kalau sekarang pas lihat lagi, oh iya mungkin aku yang kecil tuh sepertinya caper gitu ya, cari perhatian, tapi alhamdulillahnya bisa dilampiaskan ke hal-hal yang positif sih. Nah, mulai ada kesadaran istilahnya caper ke hal yang positif itu gimana sih? Tepatnya mungkin aku sadar tuh pas SMP deh, pas SMP. Kebetulan aku sekolah itu ngikutin kakak terus kan, kayak kakak ke SD mana, ikut ke SD itu, SMP mana, aku ngikut lagi gitu. Di SMP tuh mamaku guru di sana, dan ya bisa dibilang kalau bagi guru-guru lain mungkin kelihatan ya, nih anaknya ibu ini gitu. Terus jadi kayak, oh di sana aku harus nunjukin nih. Nah berusaha lah tuh dari akademis sebetulnya, terus nyoba perlombaan tari tradisional dan lain sebagainya. Alhamdulillah tuh juara, ranking bagus dan lain sebagainya. Tapi mama tuh cuman kayak keren gitu, selamat, udah gitu doang. Yang kayak wow hebat dan lain sebagainya. Aku tuh ingin itu gitu dari mama tuh. Dan situ aku terus mendorong diri sampai akhirnya aku juga
SMA aku nggak mau sama kayak Teteh, aku mau beda, aku mau SMA paling bagus di Bandung gitu. Belajarlah aku lebih keras lagi di situ, dan setelah aku lihat kenapa ya aku tuh ngedorong diri sebegitunya gitu, apa sih yang aku cari gitu. Ternyata setelah selama ini ngeliat kayak, oh kayaknya mungkin aku tuh ingin pujian itu gitu, ingin pujian yang wah gitu dari mama dan papa. Jadi rasanya itu nggak cukup kalau cuma teman-teman yang kayak Kahla keren banget gitu, Kahla ini itu dan lain sebagainya. Tapi ya itu juga yang aku syukuri, dan sekarang mama dan papa pun sebangga itu gitu, jadinya sememuji itu karena ya aku berusaha terus, mungkin itu sih. Ya, apa namanya, dari dirimu istilahnya ya berusaha untuk mencapai itu kan ya. Iya. Tapi ada masa-masa lelahnya nggak sih sebenarnya melakukan hal tersebut? Mungkin kalau dibilang lelah sih hingga saat ini tuh belum yang sampai sebegitunya. Mungkin ketika ada yang ingin dicapai, ketika aku berusahanya itu lelah, tapi lelahnya bukan lelah karena kok nggak berhasil terus dapat perhatian orang tua, tapi lelah karena tujuan yang aku capai itu besar sekali gitu. Aku tuh lelah mengejar itu, kayak sesederhana mau masuk SMA favorit itu. Wah, kan kita masih zaman UN ya, kalau aku tuh masih ada UN juga, itu mati-matian belajar UN-nya, terus ketika mau masuk universitas juga lelahnya tuh mungkin lelah selama prosesnya karena harus mati-matian banget gitu ngejar. Itu sih. Pernah burn out nggak? Burn out, kalau diingat-ingat mungkin baru di SMA sih terakhir, yang pas mau masuk kuliah itu kayak momen aku ketolak SNMPTN juga, dan jadinya di sana aku mau nggak mau tuh tujuan cuma SBMPTN gitu yang tes. Nah itu aku juga lintas jurusan kebetulan, jadi rasanya semua tuh berantakan kayak waktu tinggal 1 bulan aku harus ngejar ini semua, aku harus dapetin apa yang aku mau. Di sana sih mungkin aku mulai ngerasa aku forsir diri berlebihan, gak mau keluar rumah dan lain sebagainya. Tapi justru momen itu yang bikin aku ngeliat aku pernah sebegitunya untuk mengejar Universitas Pajajaran ini gitu. Jadi pas aku menjalani ini aku nggak main-main sih jadinya. Mantap. Terus itu. Berarti SMA-nya IPA ya? SMA aku IPA. Terus ini kan masuk ke ilmu komunikasi. Ya, sosial. Gitu kan ya. Nah itu kenapa pengen ke ilmu komunikasi gitu kan? Coba kita tanya Mas Kresna juga nih, bukannya dari IPA terus tiba-tiba menjadi CEO di bisnis-bisnis? Ini tiba-tiba melonjak juga kan? Aku kuliahnya electrical engineering, jadi masih engineering. Lebih parah lagi. Sama juga nih. Iya. Kalau Kahla sendiri sih sebetulnya mungkin ketika sederhana aja sih, waktu SMA ngeliat ternyata nilai IPA aku jelek semua, udah langsung menyadari, oke, nggak usah ke IPA lagi gitu. Iya. Terus nah, berarti kan dari IPA waktu SBMPTN ya? Yap. Itu IPC ambilnya? Kebetulan Bisa itu masih bimbang antara campuran atau yang soshumnya doang gitu, IPS-nya doang. Akhirnya ngambilnya yang IPS-nya doang, karena campuran itu double, jadinya kalau kita udah ngerjain itu 2,5 jam, jadinya 5 jam ngerjain itu. Wah, kayaknya gitu, nggak IPC. sanggup gitu. Mantap ya. Skip IPS aja jadinya. Jadi IPS aja. Terus kesadaran mau ngambil ilmu komputer tuh ilmu komputer kan ilmu komunikasi itu dari mana gitu kan? Aku pribadi kayak dulu ya udahlah, ini kan di IPA ya udah tracknya di IPA lagi gitu kan, apalagi waktu masih SMA gitu kan. Buat aku pribadi sih kayak nggak punya tuh pengetahuan, kesadaran atau kebijaksanaan dari mana. Oke, tidak nih. Meskipun SMA aku IPA, aku jago IPA kayak gini-gini, kayaknya aku lebih oke nih di bisnis. Nggak kayak gitu, nggak bisa tuh kayak gitu. Nah, ini bingung sih diriku. Gimana tuh, Kahla? Oke, kapan sadarnya mungkin ya? Selama burnout itu yang waktu tinggal sedikit banget, aku harus nentuin aku ngambil tes apa, dan aku harus nentuin jurusan juga karena ya pas daftar tes, daftar jurusan juga gitu. Momen itu juga aku ngelewatin bisa dibilang research yang cukup panjang. Jadi aku bener-bener nyari tahu diri aku sendiri dulu. Aku bener-bener tes minat bakat, tes psikologi, tes apapun itu yang sebenarnya aku tuh kemana gitu. Dan hasilnya sebetulnya dari psikotes juga soshum. Lalu dari minat bakat itu ya menunjukkan apa ya, lebih sedikit menonjol mungkin di dalam bahasa, terus dalam komunikasi, skill dalam bersosial. Jadi
udah cenderung banget ilmu sosial, dan ya sudah tinggal nyari aja nih dari yang sosial. Nilai tryout aku cuman sekecil itu. Terus aku kalau masuk hukum atau masuk HI rasanya aku akan lebih mati-matian lagi ngejarnya. Jadi yang sekiranya aku cocok dan nilainya itu masih bisa aku kejar, masih sanggup aku kejar. Nemunya di sana, dan untungnya nggak salah jurusan. Nggak cocok. Oke, jadi kan tadi apa namanya ngelihat dari hasil tryout, terus habis itu juga dari psikotes ini, terus akhirnya masuk komunikasi gitu kan ya. Tapi aku jadi pengen tanya nih, kegiatan-kegiatan mungkin waktu SMA atau misalnya SMP gitu, ada nggak sih yang sebenarnya relate nih sama ilmu komunikasi? Oke, kalau ngomongin relate, kayaknya ada, bisa dibilang ada. Karena aku cenderung ikut ekskul-ekskulnya itu seni, kayak tari tradisional, terus teater juga, terus mungkin ikut seni bela diri juga, taekwondo itu seni juga mungkin ya. Taekwondo juga. Jadi ada beberapa yang mungkin ngarahnya ke seni, dan aku rasa seni juga bagian dari kita mengkomunikasikan banyak hal gitu di sana gitu. Di dalamnya ada yang kita komunikasikan, dan terus di teater ini mungkin aku lebih merasa bahwa ya aku punya keunggulan di sana gitu. Jadi dalam aku berkomunikasi, dalam aku acting dan lain sebagainya, itu ternyata kalau dilihat lebih dalam, oh aku menyukai hal ini gitu. Dan sepertinya di ilmu komunikasi ini yang waktu itu aku nggak tahu apa tuh mata kuliahnya ada apa aja dan lain sebagainya, kayaknya bisa deh survive at least gitu. At least sepertinya di antara semua jurusan yang ada di Soshum, di antara hukum mungkin HI dan ilmu politik, pemerintahan dan lain sebagainya, kayaknya ilmu komunikasi yang aku bisa survive. Aku ngambil standar paling, aku bisa di sini gitu. Ya. Ini kan mungkin kita pernah ngobrol-ngobrol juga nih, Kahla nih punya banyak kegiatan juga sampai sekarang mungkin di tadi teaternya tuh. Ceritain dong itu gimana awal-awal masuk ke sana dan kecintaanmu sampai sekarang istilahnya tuh masih berjalan kan sebenarnya kan? Iya, betul. Oke. Kalau teater tuh kebetulan nyemplung aja gitu di ekskul. Kayak waktu SMA tuh, karena aku masuk sebenarnya bisa dibilang SMA favorit di kota Bandung, aku bener-bener bimbang juga kayak akademik aku harus bagus nih di sini. Tapi waktu itu wajib milih satu ekskul, dan aku lihat kayaknya teater boleh juga deh gitu. Walaupun waktu itu belum kepikiran juga sih sebenarnya akan mendalami hal itu. Pas ngeliat dan ada bisa memilih salah satu, deh teater aja. Tapi tanpa kepikiran untuk mendalami itu. Tapi ketika sudah berjalan akademiknya, kebetulan di IPA itu mungkin salah jurusan, kayaknya aku nggak sanggup di kelas, aku mau keluar dari kelas. Dan keluar dari kelas itulah yang aku coba ambil kegiatan banyak di luar, ya di ekstrakurikuler aja, di mana aku bisa izin kelas, dispen, latihan, lomba, tampil dan lain sebagainya. Aku mencoba eksplor diri di luar kelas, dan ternyata kecintaan itu sampai sekarang gitu. Ternyata aku nyaman gitu berada di dunia teater itu. Karena mungkin bisa dibilang banyak yang bisa aku ekspresikan juga, bukan cuma dari acting, kadang menarinya juga gitu. Menarinya juga, terus belajar berorganisasinya juga karena ada timnya gitu. Terus make up, belajar properti. Jadi aku ngerasa satu tempat aku bisa belajar banyak itu sih. Tapi kalau dari dirimu sendiri yang dari menjalani teater ini, seni teater ini, apa sih yang benar-benar kamu pegang nih? Oh ya ini nih yang posisi aku banget nih gitu. Oke, kalau di teater sendiri sebetulnya sudah beberapa kali mencoba ya, di belakang layar maupun di atas panggungnya gitu. Dan kebetulan waktu SMA di ekskulnya sendiri tuh aku dapat kesempatan jadi seorang ketua dari teater itu selama di SMA. Dan ketika jadi ketua tuh sebenarnya sedikit banget kesempatan untuk berada di atas panggung, karena aku banyak yang harus aku persiapkan di balik layar. Tapi setelah aku jalani, kalau merasa nyaman, mungkin aku paling nyaman itu ketika berada di atas panggung. Mungkin ketika dapat perhatian itu ya, jadi aku ngerasa kayak, ini tempat ternyaman aku. Tapi ada sisi juga mungkin ketika aku di balik layar, karya aku dinikmati orang. Itu juga ada perasaan-perasaan kayak enak juga gitu, ternyata nggak harus selalu di depan layar, tapi di balik layar pun bisa
apa ya, bisa mendapatkan kesenangan yang sama gitu, kebahagiaan yang sama. Tapi ya kalau dibilang nyaman mungkin lebih nyaman di depan layar sih. Gak harus pusing-pusing mikirin cerita dan lain sebagainya. Oh, nyamannya itu berarti lebih ke nyaman dalam berekspresinya gitu ya? Betul. Oke. Yang paling menantang tuh kalau misalnya pas lagi jadi actors-nya itu gimana tuh? Kalau ngobrolin acting mungkin ya, yang menantang itu ketika udah dikasihnya, ketika ada peran di penampilan yang pertama dan di penampilan berikutnya itu terlalu jauh karakternya. Itu yang kayak suka jadi, wah challenge berat banget. Waktu itu pernah sebenarnya cuma jadi dancer, tapi menggambarkan monster hitam gitu. Yang mana, wah perasaannya itu aku harus membentuk seperti suasana yang dark dan lain sebagainya di dalam diri. Beberapa hari sebelum tampil murung dan lain sebagainya. Tapi ketika penampilan berikutnya harus jadi ibu dari seorang anak, nah itu yang kayak switch karakter dalam waktu yang dekat, harus mendalami lagi karakter, itu jadi challenge sih sebetulnya, challenge yang berat juga. Ya. Tapi kalau misal teater gitu, kalian tuh sebenarnya ngapalin kalimat per kalimat atau oh ya udah kira-kira obrolannya bakal begini, tujuannya begini, ya udah itu masih sisanya improvisasi atau harus apal gitu sih, nggak kebayang diriku. Oke. Teater sendiri kalau di Bandung tuh sebenarnya ada yang namanya kabaret, Mas. Kabaret itu kita dubbing. Jadi kita tuh nggak pakai suara asli, jadi kita mendubbing. Kalau itu pure kita harus menghafal gitu. Mau tidak mau, bahkan seperti beat-beatnya, kapan kita harus bereaksi, kapan kita harus bergerak, itu ada beatnya yang harus diikuti, itu dia harus dihafal. Tapi kalau drama musikal mungkin beda teater. Jadi memang ada skripnya, detail, tapi ketika udah di atas panggung kita mau improvisasi seperti apapun itu sebenarnya masih ya udah masih berjalan aja seperti itu. Gimana kamu membawakan karakternya gitu sih. Oke. Nah, kalau yang pengalaman Kahla sendiri yang paling Kahla banget gitu? Kalau selama di SMA, itu kalau kabaret tuh pernah bawain soal kesenjangan sosial, tentang labeling, itu juga menarik. Tentang seseorang yang disabilitas, penyandang disabilitas, itu kabaret sih sebetulnya, jadi dubbing gitu. Tapi karena based on data dan juga disajikannya unik gitu, jadi itu salah satu yang paling membekas, namanya Label, judulnya. Tapi kalau di kuliah, kebetulan pernah jadi sutradara di Home Theater Vkom, itu bawain tentang kekerasan seksual. Karena pas masuk dunia kuliah ternyata wah lebih luas lagi gitu dunia. Karena coba membuatnya di dalam sebuah karya, kurang lebih penampilan 2 jam. Antusiasnya luar biasa, kekerasan seksual tapi genrenya komedi. Jadi itu juga salah satu yang wah seru juga nih gitu. Dan ternyata bisa dibawakan dengan cukup baik di sana. Mantap. Terus ya akhirnya ini kan masuk tuh ke dunia komunikasi gitu ya. Dari waktu belajar tentang ilmu komunikasi ini yang paling menarik buat kamu apa tuh? Oke, kalau soal ilmu komunikasi ya sebenarnya dipelajari juga dibuka materi pertama tuh udah public speaking gitu. Jadi kayak berarti kita harus bisa ngomong nih gitu. Awalnya impresinya seperti itu, tapi ternyata komunikasi itu lebih dari itu gitu. Banyak pesan yang harus kita sampaikan dan dulu tuh ngira ya udah komunikasi itu ngobrol sama orang gitu. Ternyata ya ada pertukaran informasi, ada juga pesan-pesan yang disampaikan, gimana caranya membuat orang yang ngobrol sama kita itu mengerti gitu. Dan di dalam itu banyak banget gitu cara kita menyampaikan pesan. Salah satunya mungkin kayak seni gitu. Ternyata seni yang aku lakukan selama ini juga itu adalah sebuah ilmu komunikasi gitu. Kita mengekspresikan pesan. Mungkin itu sih, ternyata di dalamnya bukan cuma sekedar orang ekstrovert yang ngomong, karena ternyata banyak sekali orang introvert di dalam ilmu komunikasi. Tapi ya semua itu tentang pesan yang disampaikan. Ya. Berarti ini kan kalau misalnya ini ilmu komunikasi yang dirimu pelajarin apa namanya, banyak mungkin nggak tahu ya arahnya lebih banyak yang sebagai tadi ya public speaking itu tadi ya. Terus tapi sebenarnya kan komunikasi kan ada yang lain ya kayaknya istilahnya apa namanya? Ya sebenarnya kayak marketing gitu kan ya, bikin konten gitu kan juga sebenarnya part of communication juga ya gitu. Nah kalau dari dirimu nih yang paling sekarang jadi apa namanya, mungkin spesialisasinya sebenarnya di mana sih? Oke, kalau ngomongin spesialisasi, karena kebetulan aku tuh mengambilnya langsung program studi yang bisa dibilang semi profesi karena hubungan masyarakat gitu. Jadi mau tidak mau kita
kita belajar untuk menjadi seorang public relations officer gitu. Kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi seorang praktisi PR. Nah mungkin di sana yang bisa dibilang ya kalau secara materi mau tidak mau saya menjadi seorang PR gitu, spesialisasinya di sana. Tapi setelah ikut banyak kelasnya, kurang lebihnya 4 semester terakhir, itu kita banyak banget harus menggunakan sosmed. Jadi benar-benar semua tugas, semua praktikum apapun itu pakainya sosmed gitu. Entah itu sosmed orang, sosmed pribadi, dan sosmed lainnya. Dan mungkin dari sana juga yang membuat aku memperdalam soal sosial media gitu. Dan ternyata memang di dunia yang sangat cepat ini, semua informasi bertukarnya sangat cepat, ya sosmed juga salah satu kunci gitu. Makanya kalau untuk saat ini aku memperdalam sosmed juga, dan saat ini juga sedang mempelajarinya lewat mungkin KMSR ya, magang di Rahsa Nusantara ini, dan ngambil sosmed spesialis juga sih. Oke, mantap. Terus gimana nih menurut kamu, ya tadi belajar di kampus gitu kan ya, terus habis itu udah di tempat kerja juga, mungkin juga secara personal juga istilahnya nguplek juga di sosial media kan ya. Ini potensi sosial media sekarang nih ke depan nih bakal kayak gimana nih? Oke, kalau ngomongin sosial media, dilihat dari pertama kali aku punya Instagram itu, kebetulan aku ternyata sudah narsis dari dulu. Waktu SD, zaman Instagram masih logonya yang coklat itu, dari 2014 menjelang 15 itu aku udah menggunakan. Dan dari beberapa tahun itu tuh secepat itu perubahannya, bener-bener kayak bahkan jejak aku yang waktu masih kecil itu tuh masih ada gitu. Tempat untuk kita mengenang memori itu luar biasa sekali, tapi jadi sebuah jejak juga yang ternyata mau bertahun-tahun aku buat pun itu nggak akan pernah hilang gitu di sana. Dan ngelihat sosial media tuh kayak, wah ini adalah tempat yang perkembangannya sangat cepat, tapi itu semua yang udah kita upload itu nggak bisa kita hilangkan begitu saja. Dan mungkin itu yang jadi jadi salah satu concern juga ya untuk teman-teman semua, mungkin dari yang waktu kita sudah mengenal sosial media dari usia yang muda banget, tentang gimana kita menggunakan sosial media dengan bijak, itu jadi challenge banget sih menurut aku untuk teman-teman yang mungkin masih labil, remaja-remaja yang masih labil, yang menjelang usia 20-an, bahkan kayak aku sekarang pun masih ada beberapa momen kayak oversharing, ada beberapa momen yang kayak harusnya difilter gitu. Itu sih yang masih aku pelajari juga dari sosial media. Terus kalau kamu sendiri nih terkait sosial media lagi, ini bakal memanfaatkan sosial media itu kayak gimana sih? Kalau dari aku pribadi sebetulnya, karena ngobrolin sosial media yang mana aku sendiri sedang membawa sebuah nama gitu, nama dari Universitas Padjadjaran sebagai Putri Padjadjaran. Sosial media sendiri aku berusaha untuk gunakan menyebarkan segala hal yang tentunya bisa berdampak baik. Sekecil apapun yang bisa aku sebarkan, karena aku rasa setidaknya aku sudah mendapatkan beberapa atensi, terutama mahasiswa dari Universitas Padjadjaran. Mereka harus mendapatkan informasi-informasi yang baik yang bisa aku sebarkan. Itu tanggung jawab aku, menurut aku sebagai seorang mahasiswa juga, mahasiswa ilmu komunikasi juga, sebagai Putri Padjadjaran juga. Aku mencoba menjadikan sosial media itu tempat untuk aku membagikan informasi yang baik, tempat aku untuk memotivasi orang lain juga dari kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa aku coba ceritakan atau aku coba bagikan ke teman-teman lainnya. Dan ya disitulah tempat aku mengekspresikan diri, tapi tetap ada batasannya, mungkin di situ sih. Oke. Nah itu kan kamu sebagai kreator lah ya, bisa dikatakan. Tapi kalau kamu sebagai konsumen dari konten-konten media ini gimana tuh? Oke, kalau dari aku sebagai ya tukang scroll TikTok, mungkin tukang scroll Instagram, nonton YouTube dan lain sebagainya. Pertama mungkin tujuan aku tiap buka sosmed itu mencari hiburan ya, tapi pada akhirnya sudah terlalu over juga, jadi tidak menghibur gitu. Kadang terasa seperti itu, kayak konten lucu 1-2 mungkin cukup, tapi ketika sudah terlalu banyak kadang ya udah cukup gitu. Mungkin secara hormon juga sudah tercukupi gitu, hormon aku untuk merasa terhibur. Tapi dari sisi situ lah aku mencoba mencari yang lain. Ternyata ya bisa belajar dari sosial media, banyak hal yang bisa aku dapetin juga dari sosial media. Nonton YouTube pun sekarang bisa jadi YouTube-nya mungkin mendengarkan podcast orang yang isinya berbobot, terus bisa juga nyari informasi-informasi tentang ya ada course juga di sosial media gitu.
banyak sih hal yang bisa didapetin di sana. Mungkin walaupun tujuan utamanya nyari hiburan sih kalau ada waktu gitu. Ya. Tapi kalau di waktu-waktu sekarang ini yang paling sering dirimu konsumsi itu yang apa tuh? Kalau di beberapa waktu terakhir sih suka dengerin podcast tapi kadang sambil ditinggalin gitu, kayak misalnya sambil nyetrika gitu, sambil dengerin podcast orang, kadang juga sambil podcast juga ada yang menghibur, ada yang mendidik ya, ada yang edukasi, ada yang menghibur dan lain sebagainya. Kalau sekarang lebih seringnya podcast karena kalau secara visual udah nggak yang terlalu pengen nontonin terus karena kebetulan aku pakai kacamata juga, kerasa juga gitu ya, nggak enak ke mata perih dan lain sebagainya, jadi dipakai untuk ngedengerinnya sih. Oke. Menarik. Terus, nah ini aku pengen ngobrolin nih tentang woman empowerment dan lain-lainnya. Tuh gimana tuh awal kesadaran, oh ya diriku terpanggil nih di sini nih gitu. Oke. Sebetulnya aku tidak yang terlalu pada awalnya gitu, tidak yang terlalu berusaha membuat kata woman empowerment tuh ada melekat pada diri aku. Aku awalnya kayak aku tuh sama semua isu cenderung yang adalah generalis aja. Aku tahu tapi nggak terlalu mendalami. Tapi ketika harus mengikuti ajang Putri Fakultas Ilmu Komunikasi, aku juga dituntut untuk coba cari satu hal yang akan kamu advokasikan. Dari semua hal yang aku kenal, dari semua isu yang aku lihat, rasanya woman empowerment ini tuh selain punya potensi yang besar juga, dan juga aku melihat sendiri kalau di Universitas Padjadjaran itu ternyata perempuan itu sudah cukup diberdayakan gitu, sudah cukup untuk diberdayakan. Dan kalau melihat sesederhana melihat rektor pun, ibu rektor kami adalah seorang perempuan, dan ternyata di Bandung juga banyak yang pemimpinnya adalah perempuan gitu. Bukan karena justru melihat ini masih kurang banget, tapi kita berusaha menyuarakan woman empowerment terus-terusan, tapi apakah sudah sesuai gitu pelaksanaan aplikasi dan lain sebagainya? Apakah orang-orang cuma mengenal oke, woman empowerment, tapi apa sih itu ke dalamnya itu seperti apa? Ini mungkin hal yang sama seperti yang aku khawatirkan adalah seperti climate crisis gitu. Over digunakan tapi tidak sepenuhnya diaplikasikan dengan baik gitu. Jadi mungkin aku ingin mencoba juga teman-teman tuh memahami terlebih dahulu dan ya menggunakan kata itu sesuai dengan apa yang diperlukannya gitu. Walaupun yang aku syukuri lagi adalah yaitu saat ini suara perempuan itu sudah sangat-sangat didengar. Ya, baik. Tapi kekhawatiran spesifiknya tuh apa sih? Dari aku sendiri sebetulnya, terutama mungkin di lingkungan kita ya di Indonesia yang bisa dibilang entah itu baik dari agama, budaya dan lain sebagainya, mungkin memang bisa dibilang derajat laki-laki yang lain sebagainya itu masih diagung-agungkan gitu. Hal-hal seperti itu yang mungkin banyak pemikiran-pemikiran kolot yang masih menyebar juga di kita, dan kita juga memang masih sangat amat mendengarkan orang tua yang sudah zamannya berbeda dengan kita, tapi dari situ yang membuat aku khawatir juga ini terus diturunkan, tapi jadinya tidak balance gitu antara ya perempuan dan laki-laki di zaman yang memang sudah sangat amat berubah ini. Ya. Terus gimana tuh? Apa yang visi kamu terkait hal ini, atau kamu mau ambil tanggung jawab apa di mana gitu? Oke, kalau dari aku sendiri sebetulnya dari yang sudah aku coba lakukan dan coba aku sebarkan, semangatnya itu adalah semangat terhadap teman-teman perempuan sekitar aku dulu, yang usia aku dulu, untuk menguatkan diri kita, dan aku berusaha menunjukkannya melalui aksi. Seperti ketika ya ada kegiatan apapun, aku berusaha untuk gimana caranya aku bisa mengambil aksi, aku memimpin sesuatu gitu. Dan menunjukkan bahwa perempuan juga bisa memimpin, perempuan juga bisa bersuara. Dari aksi-aksi kecil seperti itu yang aku coba sebarkan adalah semangat untuk untuk mengambil keputusan, semangat kita untuk tidak harus selalu mengikuti budaya yang mungkin bisa dibilang untuk saat ini sudah tidak relevan. Dan juga kalau kita melihat sih sebetulnya yang aku rasakan saat ini dan aku coba jalankan saat ini adalah mendukung aja program kerja kalau di Universitas Padjadjaran, program kerja yang ada yang
mendukung perempuan. Jadi mungkin aku bisa membantu menjadi MC, membantu jadi moderator, atau mungkin membantu jadi partisipan yang setidaknya ketika orang melihat aku tuh ada semangat yang tertular gitu, ada motivasi yang tertular ke perempuan-perempuan lainnya. Oke. Terus mungkin aku mau tanya ini terakhir kali ya. Apa yang kamu lihat dari dirimu di 5-10 tahun ke depan? Kan mungkin tadi kelihatan ilmu komunikasi gitu kan ya, terus teater, terus juga woman empowerment. Nah, ke depan nih kamu mau apa sih gitu kan, mau ngapain lagi? Apakah ya tadi relate juga mungkin ke sosial media kah, atau ada sesuatu hal yang lain nih yang emang akhirnya pengen kamu kerjain supaya terjadi sesuatu yang lebih baik lagi nih menurut kamu? Itu apa tuh? Oke, wah menarik nih. Jauh di depan ya, di masa depan yang aku lihat atau aku coba bayangkan dan aku coba doakan juga. Amin. Sebetulnya seorang Kahla yang menjadi seorang pemimpin, bukan cuma di tingkat universitas, bukan cuma di tingkat kota, mungkin bisa di sebuah negara maupun secara internasional bisa memimpin sesuatu hal untuk bergerak ke hal yang positif. Kalau mungkin dari aku pribadi sebetulnya punya cita-cita kecil di mana aku ingin menjadi professional staffnya di UN, United Nations, di organisasi manapun, yang berharapnya sebetulnya di dunia kesehatan, di WHO. Dan kalau di sana sebetulnya dimanapun aku berada, aku berharap aku bisa menjadi seorang pemimpin sih. Mungkin itu aja sih. Oke. Kenapa tiba-tiba kesehatan? Wah, bisa panjang lagi nih. Oke. Singkat aja sebetulnya, karena aku merasa semua mimpi orang-orang itu nggak akan bisa tercapai kalau mereka semua tidak dalam kondisi yang sehat. Jadi ya aku juga punya kekhawatiran di sana. Jadi aku ingin mau mimpi siapapun yang sebesar apapun, kalau kita tidak menjaga kesehatan itu tidak bisa dicapai gitu. Jadi ya mungkin itu salah satunya. Siap. Terima kasih banyak Kahla udah sharing, udah berbagi pengalamannya juga, berbagi sudut pandang. Ya itu tadi dari Kahla. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe di podcast kami, Meramu Rasa, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.